Halo semuanya, selamat datang di FB Neko. Hari ini saya ingin mengunboxing monitor Samsung S24C330 ya, atau bisa disebut S3 S33GC. Ini refresh rate-nya 100 Hz ya, seri budget monitor Samsung. By the way, sekalian kita akan meng-share pengalaman saya memakai monitor ini selama 8 bulan. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Kita langsung disambut oleh kartu garansi dan juga buku panduan ya. Untuk garansi resminya 3 tahun ya, cukup lama. Baik, kita mendapatkan kaki stand-nya dan juga kabel HDMI. Ini kita cek ya, kabel HDMI-nya berapa panjangnya. Tapi ini tebal sih dan juga nggak lentur banget, kerasa premium ya. Panjangnya sekitar 1 meter lebih dikit, paling sekitar 120 cm, hampir 1,5 meter ya. Dan ini leher stand-nya ya. Ini bakal disambungin ke kaki dan juga ke monitornya. Dan habis itu kita mendapatkan kabel dan juga adapter ya. Kita cek ini panjangnya berapa ya. Adapternya seperti ini, seperti casan HP atau casan laptop ya yang budget. Dan ini kita coba cek ya panjangnya berapa nih yang dari stop kontak ke adapternya. Ini cukup panjang ya, panjangnya sekitar 2 meter, cukup panjang. Dan dari adapter ke monitornya, panjangnya agak pendekan lagi nih, paling ya sekitar 1,5 meter nih. Lebih panjang ini daripada yang kabel HDMI tadi. Terakhir di sini ada baut untuk bracketnya. Jadi pemasangan bracketnya ini tidak tools ya, alias kalian butuh obeng untuk mengencangkan bautnya. Dan ini dia monitornya ya, masih disarungin. Ini dibuka sarungnya. Nah, penampakannya seperti ini. Dia layarnya anti glare ya, tidak memantulkan bayangan ya. Ini maklum ya, ada bekas-bekas pemakaian, soalnya emang udah dipakai selama 8 bulan. Dan untuk bagian belakangnya di sini ada grill-grill gitu ya, nggak rata ya, alias bergerigi gitu. Ini sumber debu juga sih nih kalau sering dipakai lama ya. Makanya saya kalau nggak dipakai lama saya pastiin disarungin ya. Ini sarungnya saya simpen buat saya sarungin kalau misalkan nggak dipakai. Dan untuk di sini ada 4 buah lubang ya. Ini VESA mount untuk mounting ke bracket kalau misalkan kalian beli bracket monitor. Dan untuk tengahnya tempat mounting. Dan ketebalannya dia cukup tebal ya, nggak tipis banget. Ya, seri-seri budget lah ya, kerasa budgetnya. By the way, bodinya ini bahannya dia plastik. So, langsung aja kita coba pasang kakinya ini ke monitor. Pertama saya tidurkan dulu monitor di atas meja. Lalu saya pasangkan dulu leher stand-nya ya. Pastikan giginya ini masuk ke 2 lubang yang di sini ya. Kalau sudah dimasukkan, kalian siapkan 2 buah bautnya dan juga obeng untuk dikencangkan di bawahnya sini ya, yang ada 2 buah lubang. Sayang banget di bagian mekanisme pemasangan kakinya ini dia tidak tools ya. Beda dengan kalau nggak salah monitor sebelumnya yang saya pernah review itu entah Lenovo atau Dahua, dia mekanismenya sudah tools ya, nggak pakai obeng sama sekali, jadi tinggal plug ketiplak aja. Setelah terpasang, lanjut pasang kakinya. Di sini kita membutuhkan 1 buah baut lagi. Untuk kekencangannya sih ini masih agak flexing gitu sih, kayak nggak kencang-kencang amat, padahal udah kencang banget ini saya bautin. Ya begitu dah, makanya mendingan tulis aja sekalian. Ya ini saya coba dirikan dan juga saya senggol-senggol dikit ya, tapi ya begitu masih ngondoy-ngondoy gitu. Ini by the way kaki ini bisa tilt ke atas bawah aja, nggak bisa di kiri kanan ataupun di rotate jadi potret. Untuk bahan kakinya dia juga plastik ya. Dan ini tampilan belakangnya. Dan kita beralih ke bagian portnya ya. Di sini ada tombol power. Ini modelnya bentuk analog ya. Bisa disenggol-senggol ke kiri, kanan, atas, bawah. Dan juga ditekan. Dan sampingnya ada port display port ya. Untuk versinya ada di tulisan ya. Teksnya saya lupa. HDMI. HDMI-nya yang jelas bukan 2.0. Dan untuk USB berguna untuk service ya, alias untuk update firmware, tapi saya cek di web belum ada update firmware sama sekali. Dan juga DC ya, ini untuk power adapternya 14 volt. Sekarang ke sampingnya, di sini ada label detail monitornya. Di sini bisa kelihatan ya modelnya S24C330GAE, negara pembuat Vietnam, di impornya bisa kelihatan. Untuk detail power source-nya dia 14 volt 1,79 ampere ya. Jadi sekitar 25 watt, seperti casan HP ya, emang bener. Dayanya sekarang kan casan HP segitu, dia bisa ngecas 25 watt, akan lebih. Ini kita pasangkan adapternya. By the way, dari kabel stop kontak ke adapter dia model begini ya, siku. Bisa dicolok antara 180 derajat ya. Dan untuk barrelnya
atau konektor ke monitor dia siku juga ya. Entah kenapa Samsung ini semuanya modelnya siku ya. Dan colokan stop kontaknya pun dia model siku juga. Jadi perhatikan juga kalau misalkan kalian pakai stop kontak model lurus atau model miring, mungkin agak kepentok dengan casan lainnya, dengan colokan lainnya maksudnya. Iya, tapi mungkin Samsung ada bener juga sih bikin siku begini. Mungkin maksudnya biar nggak kepentok dengan adapter model yang langsung nyolok seperti adapter laptop Asus atau laptop apa gitu ya. Tapi tetap aja sih kadang bisa kepentok juga. Dan ini dia penampakan dari monitornya setelah dinyalakan. Ini saya colokkan ke laptop ya, laptop Asus Ryzen 2500U. Dia langsung bisa ngebaca ya 100 Hz-nya. Tapi kalau misalkan kalian belum bisa ngebaca, kalian ke display settings dulu, terus ke advanced display. Nah, kalian set refresh rate-nya ke 100 Hz. Karena default-nya itu biasanya dia setnya ke 60. Setelah itu kalian coba tes UFO ya, kalian search Google, lalu kalian lihat itu udah bekerja atau belum refresh rate-nya. Kalau dari sepenglihatan saya sih ini udah mulai mulus ya kalau lihat sekilas ya. Cuman nanti saya akan cek settingannya, di situ ada settingan response time lagi biar lebih cepat. Overall sih saya cek ya seperti monitor 100 Hz pada umumnya ya, agak nanggung ke 144 Hz, agak motion blur tapi nggak terlalu ngeblur banget seperti 75 Hz. Habis itu kita ke menu. Caranya kita klik atau tekan tombol powernya seperti ini. Nah, ini muncul 4 menu ya, atas, kiri, kanan, bawah. Untuk mengakses menu settingannya kita ke atas. Kalau misalkan mau ke kiri itu source ya, HDMI atau DisplayPort. Exitnya itu ke kiri. Nah, itu kita klik lagi kalau misalkan hilang menunya. Ke kanan itu ada iSaver dan bawah itu power off ya. Jadi power off-nya kalian klik terus ke bawah, habis itu klik lagi. Ini kita ke menunya. Nah, ini bawaannya dia brightness-nya 100 ya. Di area outdoor kayak gini di depan sih masih kelihatan jelas. Cuman ya maklum lah ya, karena ini 250 nits, jadi nggak begitu terang banget. Tapi udah cukup oke. Kalau untuk di dalam ruangan dengan lampu 10 watt sih, lampu LED ya 10 watt itu udah cukup terang ya. Di brightness sekitar 10%. Untuk kontrasnya dia defaultnya di 75, sharpnessnya defaultnya di 60, tapi menurut saya ini terlalu sharp ya. Biasanya sih saya setting ke 50 ya. Kontras mungkin saya juga agak turunin dikit. Untuk colornya, ini color tone-nya dia normal, 45, 40, 50. Cuman di penglihatan saya ini agak warm gitu. Jadi untuk pribadi saya sih settingannya di red-nya agak turunin, dan green-nya juga agak turun, dan blue-nya mungkin agak naikin dikit. Untuk gamma dia bisa disettingnya ada 2-3 mode, 1, 2, 3. Yang 3 ini dia agak gelap banget, 2 itu agak lebih terang, tapi yang 1 ini memang standar. Ini saya settingnya di 1 aja. Saturation dia di 50, ini udah termasuk gonjreng untuk panel IPS ya. Picture, ada iSaver mode, ada game mode ini on, always on. Ini perbedaannya saya cuma ngeliat di keterangannya doang sih ya. Mungkin sama sharpness-nya mungkin agak ditinggiin dikit. Untuk ya response time mungkin kita harus setting manual ya, di bawahnya itu ada response time. Di sini ada settingan 4 ya. Standar, faster, fastest, extreme. MBR ini dia sebutan lainnya dari black frame insertion ya. Jadi setiap 2 frame itu dia bakal ngenyisipin 1 frame hitam ya. Jadi layarnya jadi agak redup dan agak kedap-kedip kalau di kamera. Tapi kalau di penglihatan mata saya sih ini masih kelihatan fine aja, cuman agak redup aja. Nah, ini dia fungsinya, responsnya aja benar-benar eliminasi blur dengan lebih ekstrim ya. Kalau di tes UFO test sih ini beneran ngefek banget sih. Cuman untuk jangka lamanya sih saya jarang pakai juga sih untuk extreme MBR atau black frame insertion ini. Paling saya pernah pakai sekitar 30 menit untuk ngegame santai ya, karena ini bagusnya sih cocoknya untuk game-game pixel atau game-game 2D untuk nge-eliminasi motion blurnya biar nggak risih. Itu fine-fine aja sih di mata, nggak begitu bagaimananya. Karena kalau dengan black frame insertion ini dinyalakan berarti kan efektifnya nih layar displaynya cuma bisa ngedisplay sekitar 50 Hz kan. Ya sama aja kayak lampu-lampu LED di 50 Hz juga. Jadi nggak sakit di mata sih. Dan untuk response time-nya saran saya sih pakainya di faster aja sih. Kalau fastest dia over sharpen gitu sih kelihatannya. Motion blur-nya kelihatan berkurang, cuman malah kayak over sharpen gitu ya. Jadi prefer saya sih ada di faster ya. Kecuali kalau kalian emang benar-benar butuh yang lebih responsnya lebih bagus lagi ya fastest ya emang bagus. Untuk ke screen ratio dia ada 2 pilihan, auto dan wide, nggak bisa square, dipaksa square gitu ya. Dan ke bawahnya di situ ada on screen menu atau on screen display, ada settingan transparansi untuk menunya biar ada transparan gitu, dan juga ada display time-nya.
10, 20, 200 detik. Ini terlalu jauh banget sih, jaraknya dari 20 ke 200 ya. Menurut saya sih, saya pengennya sih ke 60 aja sih, karena 20 kayak kecepatan, tapi 200 kelamaan. Nah, di bagian sistem ini kalian bisa ngaktifin freezing ya di menu sini. Jadi dia bisa variable refresh rate dari 48 Hz ke 100 Hz gitu. Jadi semisal kalian lagi ngegame FPS itu ngedrop dari 100 ke atas, terus ngedrop ke 48, itu masih bisa ketaker biar nggak ada screen tearingnya. Di bawah ada Eco Saving Plus off. Di sini ada PC AV mode. PC AV sama aja sih. DisplayPort versionnya 1,2 ya, ternyata bisa di setting 1,2 atau 1,1. Auto short switch-nya on ya. Jadi kalau misalkan kalian pas nyolokin HDMI, dia langsung detect HDMI. Tapi kalau misalkan kalian nyolokin DisplayPort, dia langsung auto detect ke DisplayPort. Nggak perlu harus milih manual. Oke, repeat time-nya, acceleration, terus power LED on, working atau standby. Ini menurut saya LED-nya agak sedikit silo ya di mata. Saran saya sih dimatiin ya pas kalian lagi main. Tapi masalahnya kalau monitor itu nggak dipakai, nah LED-nya itu malah jadi silo. Kalau kalian lagi pakai malam gitu, terus monitor dimatiin, itu malah jadi kayak silo gitu LED-nya. Agak serba salah sih. Kalau mau sih dibikin kedap-kedip, tapi sayangnya bawaan dari Samsung cuma manteng aja, nggak bisa kedap-kedip. Dan di bawahnya ada support ya. Di sini self diagnosis, software update, information resettle. Nah, itu software update kalau misalkan kalian ada updatean versi firmware-nya, kalian tinggal colok USB, nanti dia langsung nge-flash. Entah caranya gimana, soalnya saya juga nggak tahu, nggak ada update versinya untuk sekarang ini, jadi nggak bisa ngedemoin. Nah, ini yang saya bilang warnanya emang agak warm gitu sih di mata. Mungkin emang tipikal IPS ya. Nah, ini saya coba ceknya widescreen, terus saya coba akurasiin sendiri. Entah kelihatan di kamera atau enggak, warmnya jelas atau enggak. Emang warmnya nggak terlalu banget parah sih, cuman menurut saya agak warm aja gitu. Jadi ini rate-nya saya agak turunin ya, paling di antara range 30-an. Green-nya juga agak turun juga. Untuk blue-nya kalau diturunin malah jadi warm lagi. Paling stay di 50 atau ke atasan lagi sesuai dengan mata kalian. Kalau masih warm ya naikin lagi, kalau enggak ya udah cukup. Oke, mungkin gitu aja review dan unboxing singkat dari saya. Paling saya menambahkan sedikit mengenai pengalaman saya memakai monitor ini sekitar 8 bulanan dari akhir Desember sampai Agustus tahun 2025 ini. Untuk warna sih ini saya bilang khasnya Samsung udah keren banget sih. Saya udah pernah nge-review IPS yang MSI dan juga IPS dari Lenovo. Itu memang layarnya panel si Samsung ini dia lebih bagus. Soalnya kalau saya cek di display specification itu layarnya dia beneran 8 bit. Dibandingkan dengan monitor-monitor IPS yang murah yang lainnya, itu 6 bit plus FRC. Ya sebenarnya nggak terlalu jauh beda banget sih, cuman lebih enak aja gitu dipandang. Dan juga setelah kalian nge-color akurasiin secara manual, itu warnanya cukup bagus sih, lebih balance, nggak terlalu warm seperti bawaannya. Sepertinya emang tipikal IPS seperti itu sih. Saya pas ngecek monitor MSI itu emang agak warm, dan juga yang Lenovo sebelumnya itu juga agak warm, emang tipikal IPS sih. By the way, untuk harga ini monitor saya beli di 1,3 waktu itu. Nah, sekarang ini pas saya cari di online itu, saya rada gimana gitu. Karena ada versi barunya lagi nih, atau penerusnya ya dari versi ini, yaitu sama juga IPS 24 inch, tapi refresh rate-nya naik jadi 120 Hz ya. Ya, sebenarnya agak nanggung juga sih ke 144 Hz aja gitu. Tapi ini malah bagus sih kalau kalian mau pakai black frame insertion-nya dan kalian pengen mainin game-game di 60 FPS flat gitu. Ini benar-benar lebih smooth lagi daripada monitor yang saya pakai ini 100 Hz. Kalau dipakein black frame jadi 50 Hz doang kan efektifnya. Jadi lebih smooth lagi kalau misalkan pakai yang 120 Hz. Untuk build quality harusnya sih sama sih ini. Beneran cuma ganti panel doang, atau enggak di overclock doang panelnya ke 120. Oke, mungkin gitu aja sih dari saya. Kalau misalkan kalian ingin bertanya ataupun kalian punya pengalaman juga dengan monitor ini, silahkan komentar di bawah ini. Sebisa mungkin akan saya jawab atau saya balas. Like video ini jika bermanfaat, share kalau misalkan ada yang ingin nyari rekomendasi monitor. Dan jangan lupa subscribe channel FD Neko agar terus berkembang ke depannya. See you later guys, bye!